Ya, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang data flow diagram atau DFD ya. Jadi untuk sebelum kita membuat sebuah DFD, kita harus membuat dulu tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari sistem informasi ataupun perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, saya ingatkan kembali di sini, untuk kebutuhan fungsional berarti kita mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem untuk penggunanya. Sementara untuk yang non-fungsional atau non-functional requirement yaitu mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem ya. Contohnya di sini untuk kebutuhan fungsional itu contoh pada sistem mesin ATM. Jadi nanti sistem ATM-nya itu bisa untuk mengecek saldo, kemudian menarik uang, mentransfer uang, melakukan pembayaran. Kemudian untuk yang non fungsionalnya, contohnya pengguna baru itu bisa membutuhkan waktu belajar hanya maksimal 10 menit untuk menggunakan fungsi-fungsi dalam ATM-nya. Kemudian sistem harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah pasokan listrik dari PLN terhenti. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi setelah sistem mati minimal 2 menit. Nah, ini yang membedakan ya antara yang fungsional dan yang non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan perangkat lunak ya, jadi menurut EEE ya, itu mengelompokkan kebutuhan non-fungsional ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada faktor kualitas eksternal perangkat lunak ya, yaitu kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pelanggan. Contohnya itu ada ketepatan, kekokohan, unjuk kerja atau performance, ketersediaan dan kualitas antarmuka atau interface-nya itu seperti apa, kemudian keandalan dari sistem, kemudian ketersediaan informasi yang valid, dan faktor kualitas internal dari perangkat lunak. Ya, jadi itu untuk kualitas eksternal dari perangkat lunaknya. Nah, untuk kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pengembang, contohnya yaitu kemudahan membaca atau memahami struktur dari perangkat lunak, kemampuan untuk dilakukannya pengujian, ketersediaan dan kualitas dokumentasi, kemudahan pemeliharaan dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Jadi menurut EEE tadi untuk kebutuhan non fungsionalnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama tadi ada kategori dari segi eksternal, kemudian yang kedua ini dari kategori kualitasnya. Nah, berikutnya masuk ke data flow diagram atau DFD. Jadi data flow diagram itu merupakan representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dari transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan input dan keluaran atau output ya. Jadi DFD di sini menggambarkan bagaimana data ditransformasikan dan menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan data. Jadi di sini kita menggambarkan bagaimana aliran sebuah data baik dilihat dari segi input dan juga dari segi outputnya. Kemudian untuk simbol DFD di sini nanti ada beberapa simbol yang akan kita gunakan. Yang pertama simbolnya seperti ini, persegi, itu untuk nama entitas ya, atau biasanya disebut sebagai entitas eksternal atau external entity ya. Keterangannya yaitu merupakan komponen DFD yang berada di luar sistem dan perannya adalah memberi input data ke sistem atau menerima output data atau informasi dari sistem ya. Kemudian yang kedua, simbol lingkaran di sini sebagai simbol proses ya.
Fungsinya nanti memperlihatkan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem kaitannya dengan aktivitas pengolahan data, baik itu perekaman, pengolahan, pembentukan informasi dan sebagainya. Kemudian setiap proses harus mempunyai satu atau lebih input dan harus menghasilkan satu atau lebih output. Jadi untuk proses itu harus ada proses input dan outputnya. Kemudian yang simbol seperti ini itu adalah data store atau penyimpanan data. Jadi bagian internal sistem untuk menyimpan data atau database ya. Kemudian yang anak panah seperti ini adalah data flow atau aliran data ya. Jadi data yang mengalir di dalam sistem, tepatnya di antara dua proses dari store ke proses dan sebaliknya. Jadi di sini ya, dan untuk proses di sini. Penamaan data flow diusahakan sesuai mewakili objek data sebenarnya. Contohnya data karyawan, slip gaji, laporan data karyawan dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan DFD ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama, antar entitas eksternal tidak diperbolehkan terjadi relasi. Jadi antar entitas itu yang kotak seperti ini ya. Di sini itu biasanya ada orang atau usernya seperti pegawai, direktur, karyawan, kemudian misalkan ada HRD dan lain-lain. Nah, itu antar itu tidak boleh ada relasi, jadi tidak boleh saling dihubungkan dengan tanda panah, itu tidak boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ada relasi antara entitas eksternal di sini, di sini dengan data store. Itu tidak boleh ada relasi ya. Kemudian yang berikutnya, agar tidak rancu dalam rancangan sistem, entitas eksternal atau data store boleh digunakan beberapa kali dengan tanda khusus, misal diberi angka seperti ini, angka 1, 2, 3. Ini untuk menunjukkan kalau kita menggunakan entitasnya itu lebih dari satu kali. Nah, kemudian yang berikutnya, semua objek harus mempunyai nama ya, supaya tidak bingung untuk mencarinya. Kemudian aliran data selalu diawali dan diakhiri dengan proses yang lingkaran itu ya. Kemudian semua aliran data harus mempunyai tanda arah ya, jadi tidak boleh ada yang kosong atau tidak berelasi dengan manapun kayak gitu. Nah, itu untuk perancangan DFD ya. Nah, di sini ada contoh DFD sistem informasi penggajian ya. Di sini ada entitas, pegawai, kemudian ada direktur dan ada personalia. Nah, di sini prosesnya yaitu sistem informasi penggajian. Nah, di sini bisa kalian perhatikan dari sistem itu apa yang bisa diberikan ke entitas ya, dan sebaliknya dari entitas apa yang bisa diinputkan ke sistem. Contohnya di sini pegawai dapat menginputkan data karyawan ke sistem. Nah, nanti dari sistem itu bisa memberikan slip gaji ke pegawai. Kemudian dari sini direktur itu nanti dia bisa menginputkan data jabatan, kemudian upah lembur, upah per jam. Nah, nanti dari sistemnya bisa memberikan laporan gaji karyawan dan laporan data karyawan kepada direktur. Begitu juga dari personalia. Nanti personalia dapat memberikan rekapan data absensi dan rekapan data lembur ke sistem. Kemudian nanti sistem dapat memberikan laporan data karyawan kayak gitu. Jadi inputnya ini, outputnya ini gitu ya. Nah, DFD sistem informasi penggajian. Nah, di sini ya bisa kalian baca sendiri nanti untuk kegiatan input yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk diagram konteks ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini hanya ada satu proses dengan 3 entitas dan input-output yang diberikan oleh sistem dan juga oleh entitasnya, itu disebut sebagai diagram konteks ya. Jadi masih umum diagram konteks. Nah, DFD ini nanti dari diagram konteks bisa kita turunkan ke level-level berikutnya supaya
prosesnya itu lebih rinci ya. Jadi menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data. Kemudian pada DFD level ini akan terjadi penurunan level di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. Jadi semakin turun levelnya itu prosesnya harus bisa menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan oleh sistem itu. Kemudian DFD level dimulai dari DFD level 0 kemudian turun ke level 1 dan seterusnya. Nah, untuk penurunan DFD level di sini yang pertama tadi kan kita sudah buat yang konteks diagram ya, yang penggajian tadi di sini S1. Nah, dari di sini dari sistem informasi penggajian nanti itu dari diagram konteks nanti kan diturunkan ke level 0. Nah, dari sini nanti prosesnya itu dari satu sistem informasi bisa diturunkan menjadi 3 proses. Misal di sini ada proses ke-1, proses kedua, dan proses ketiga. Nah, berarti di diagram level 0 kita mempunyai 3 proses. Apakah prosesnya itu harus berjumlah 3? Tidak ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem informasi yang akan kita buat. Kemudian setelah diagram level yang diturunkan menjadi level 0, berarti nanti dia diturunkan lagi menjadi diagram level 1. Nah, diagram level 1 nanti berarti penurunan dari proses yang pertama ini. Berarti dia ada 1.1, 1.2, kemudian 1.3, 1.4 kayak gitu misalkan ini di sini. Nah, untuk yang 2 dan 3 juga nanti dia diturunkan lagi ya. Menjadi level yang berikutnya. Misalkan ini diagram level 1.1 berarti nanti diagram level 1.2 berarti di sini ya. Yang 2 nanti dimulai dari 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang level 3. Berarti 3.1, 3.2 dan 3.3 sampai prosesnya itu sudah selesai atau tidak bisa diturunkan lagi kayak gitu. Level 2 maaf ya, jadi level 1 level 2. Jadi dari sini misalkan sistem informasi penggajian ya itu adalah level 0 ya. Yang pertama tadi ada konteks, kemudian berikutnya ada level 0. Nah, di level 0 nanti diturunkan menjadi ini ya. Berapa sih? 3 sistem informasi di sini. 3 sistem informasi, ada pencatatan data, ada perhitungan gaji karyawan dan pembuatan laporan. Kemudian dari level 0 diturunkan menjadi level 1. Nanti ada 1.1 pencatatan data karyawan, itu kita bisa diturunkan lagi menjadi pendataan karyawan, kemudian pendataan jabatan dan pendataan upah per jam lembur. Ya, itu untuk di sini. Kemudian untuk yang level berikutnya di level 1 yang proses yang kedua nanti bisa perhitungan gaji karyawan itu bisa diturunkan menjadi hitung gaji dan cetak slip. Kemudian untuk yang pembuatan laporan nanti bisa diturunkan lagi menjadi pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Nah, itu untuk penurunan levelnya seperti ini ya. Jadi dari 1 diturunkan jadi 3 proses, prosesnya apa saja. Kemudian dari proses berikutnya itu dirinci lagi menjadi proses-proses yang lebih detail kayak gitu ya. Nah, ini untuk contoh tadi yang level 1 ya, level 0 maksud saya, maaf. Level 0, dari level 0 tadi hanya 1 proses saja, kemudian kita turunkan menjadi level 1. Di sini level 1 dia sudah punya 3 proses ya, ada pencatatan data, pembuatan laporan dan perhitungan gaji karyawan. Nah, nanti di sini itu entitas yang terlibat apa saja kalian buat di sini. Dan database atau data storage yang ada di sini itu apa? Di sini contohnya di pencatatan data nanti ada data storage upah, kemudian ada data storage
karyawan dan juga jabatan ya. Nah, kemudian dari masing-masing ini baik itu entitas maupun data storage nanti dihubungkan ke dalam prosesnya menggunakan dia tanda anak panah seperti ini. Dan dari ini itu apa, misalkan dari karyawan ke pencatatan data, yaitu nanti karyawan bisa mencatat data karyawan langsung ke sini ya. Kemudian nanti pencatat dari direktur ke pencatatan data nanti bisa menginputkan data jabatan, upah kerja, upah lembur kayak gitu. Kemudian dari pencatatan data nanti bisa berhubungan dengan data storage atau data penyimpanan untuk pemberian upah. Nah, nanti untuk entitas yang berikutnya ini direktur bisa berhubungan dengan proses pembuatan laporan. Kemudian untuk karyawan bisa berhubungan dengan perhitungan gaji karyawan ya. Kemudian personalia di sini bisa pokoknya kalian buat di level 1 ini nanti ada entitas apa yang terlibat, kemudian prosesnya apa saja. Dari tingkat 0 tadi yang cuma satu proses kita pecah menjadi 3 proses, kemudian data storage-nya di sini apa saja, dan alurnya atau alur datanya itu apa, itu digambarkan di sini. Kemudian di DFD level 2 nanti dari satu ini yang yang ini dari proses yang pencatatan data itu kita pecah lagi menjadi 3 data, yaitu ada data karyawan, data jabatan, dan upah per jam dan lembur. Nah, di sini nanti juga sama, kalian harus menghubungkan dengan entitas apa yang terlibat dan database apa saja yang terlibat di sini. Kemudian untuk aliran datanya itu apa juga kalian jelaskan. Nah, untuk yang level 2.1. Kemudian untuk DFD level 2.0 berarti kalian jabarkan dari ini perhitungan gaji karyawan. Dari proses perhitungan gaji karyawan di sini nanti bisa diturunkan lagi atau diperinci lagi menjadi 2 ya. Tadi ada hitung gaji dan juga ada cetak slip. Nah, di sini kalian buat seperti ini, sama ada prosesnya apa, kemudian data storage yang terlibat apa, dan entitasnya apa, kemudian aliran datanya apa. Di sini kalian perjelas lagi. Kemudian untuk yang 2.3 berarti dari laporan ya, dari laporan yang ini yang pembuatan laporan. Nah, di sini kalian lihat pembuatan laporan itu berhubungan dengan apa ini entitasnya ya. Kemudian kalian jabarkan di sini untuk yang laporan, berarti ada laporan data karyawan dan juga ada laporan gaji karyawan. Nah, laporan income data karyawan nanti berhubungan dengan entitas apa saja. Di sini ada direktur dan juga personalia. Kemudian untuk laporan gaji berhubungan dengan apa ya. Nah, terus di sini sama juga personalia dan juga direktur. Nah, untuk database-nya apa saja yang diperhatikan dan aliran datanya apa saja, itu harus diperhatikan. Di sini sudah di level 2.3 sudah selesai, tidak diturunkan lagi. Jadi itu ya. Jadi kalau kita mau membuat DFD itu seperti itu. Jadi yang pertama kita jadwalkan dulu. Nah, di sini untuk level 0 itu sama saja dengan level diagram konteks. Jadi di mana hanya ada satu proses. Kemudian untuk level 1 proses yang satu ini nanti dijabarkan menjadi beberapa proses. Nah, untuk yang level 2 nanti masing-masing ini nanti dijabarkan lagi kayak gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan mengenai DFD. Semoga bermanfaat. Terima kasih.